Ini riwayat yang terjadi di masa Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana akal manusia juga membuktikan tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Kajian kita pada kali ini adalah tentang ahamiyah ma'rifatillah. Bagaimana urgensi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita bagaimana ma'rifatullah sejak dini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, ketika seorang bayi terlahir, Nabi mengajarkan kepada kita, iftahu ala sibyanikum awwala kalimah. Bacakanlah kepada bayi yang baru terlahir kalimat yang mulia, dan ini adalah bagaimana mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, pendengaran adalah di antara anggota tubuh yang pertama kali berfungsi ketika Allah menciptakan manusia. Maka pada saat bayi terlahir dan yang diperdengarkan adalah azan, maka kalimat-kalimat thayyibah, yaitu mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi satu pelajaran bahwa ma'rifatullah itu sebenarnya sejak dini harus diperkenalkan. Kalau kita ingin melihat tentang urgensi sebuah ilmu, maka urgensi sebuah ilmu itu tergantung daripada 3 hal. Yang pertama adalah objek yang dipelajarinya, yang kedua adalah kekuatan dalil pendukungnya, dan yang ketiga adalah manfaat daripada apa yang dikaji tersebut. Contoh misalkan, hadis. Kepentingan daripada ilmu hadis adalah yang pertama objeknya adalah sabda dan juga perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dalil yang menguatkan adalah riwayat-riwayat yang sahih yang sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya Allah Subhanahu Wa Taala juga menjelaskan dalam banyak ayat Al-Quran berkenaan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatnya tentu apa yang Nabi sabdakan dan apa yang Nabi contohkan menjadi pelajaran bagi kita dalam meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dalam hidup. Maka kalau kita melihat dari objek ma'rifatullah, maka ilmu ini adalah suatu hal yang sangat penting. Kalau kita melihat apa yang menjadi objek yang dipelajari daripada ma'rifatullah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang akan kita pelajari dan yang akan kita kenal adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Lantas bagaimana dalil untuk meyakinkan dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita memiliki dalil dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang dikenal dengan dalil nakli. Kita juga mengenal ada bagaimanakah sebagai seorang manusia dibekali akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan dalil akli, dan juga fitrah manusia yang nanti dikenal dengan dalil fitri. Untuk manfaatnya nanti sangat banyak. Di antara manfaat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kalau kita hitung ada sekitar 6 manfaat daripada ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Poin yang kedua berkaitan dengan urgensi ma'rifatullah adalah setelah kita tahu tentang apa objek daripada ma'rifatullah, maka yang kedua adalah berkaitan dengan quwwatud dalil. Bagaimana kekuatan dalil untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil ma'rifatullah secara lengkap ini tidak dapat terbantahkan lagi. Karena meliputi wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang disebut dengan dalil nakli, begitu juga rasio manusia, logika manusia yang disebut dengan dalil akli, dan yang ketiga adalah fitrah manusia atau yang disebut dengan dalil fitri. Ikhwah dan akhwat fillah rahimakumullah, kita akan mulai dari yang pertama saja, yaitu dalil secara fitrah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap kita itu akan diberikan fitrah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 172,
Allah menceritakan ketika kita semua dalam kandungan ibu kita, Allah sebenarnya sudah bertanya kepada masing-masing bayi yang dikandung, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Dan subhanallah, semua bayi mengatakan, bala syahidna, kita semua bersaksi ya Allah bahwa engkau adalah Tuhan kami. Makanya dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang terlahir maka dia dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkaitan dengan dalil akal. Ini riwayat yang terjadi di masa Nabi SAW yang menunjukkan bagaimana akal manusia juga membuktikan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Bagaimana seorang pengembala sempat ditanya, bagaimana engkau dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada? Beliau mengatakan, di atas tanah kita melihat ada bekas tapak daripada jejak kaki unta. Di atas tanah nampak bagaimana jejak daripada kaki kambing yang dilalui. Dan ini menunjukkan bahwa adanya unta yang berjalan di jalan tersebut, adanya kambing yang melalui jalan tersebut. Maka beliau mengatakan, al-athar yadullu alal mu'thir. Tapak-tapak ini menunjukkan pernah ada sesuatu yang lewat. Maka ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan adanya sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin alam semesta ini terjadi tanpa ada yang menciptakan? Begitu juga pernah terjadi dialog antara ulama dengan seorang penganut ateis, di mana sekian hari diskusi tersebut masih juga belum mematahkan argumen dari orang ateis. Dia masih belum bisa menerima. Akhirnya sampai hari yang ditentukan berikutnya, dalam diskusi berikutnya, ulama ini datang terlambat. Ditanya oleh ateis tersebut, mengapa engkau terlambat wahai alim? Beliau mengatakan, aku sebenarnya menunggu kendaraan yang biasanya aku tumpangi. Tapi ternyata kendaraan tersebut sudah berlalu. Jadi artinya beliau terlewat daripada kendaraan tersebut. Ketika aku menunggu, tiba-tiba kata beliau, kayu yang tadinya berasal dari pohon kemudian terbentuk menjadi sebuah dokar ataupun sebuah kendaraan. Dan kemudian mereka saling sambung menyambung dan kemudian datang kuda, lantas saya ikut dalam dokar tersebut dan kemudian menuju ke tempat ini. Kata orang ateis tersebut, mana mungkin pohon kemudian merubah bentuknya menjadi kayu, kayu kemudian menjadi dokar, lantas kemudian datang kuda dan kemudian engkau sampai ke sini. Pasti ada yang membuat dokar itu. Kata ulama sambil tersenyum, begitu juga dengan bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau untuk dokar saja pasti ada yang membuat, bagaimana dengan bumi ini? Maka terdiamlah orang ateis itu. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, dalil yang terakhir adalah dalil wahyu. Kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sudah banyak memperkenalkan tentang dirinya. Bagaimana sifatnya, bagaimana namanya, ya. Bahkan kalau kita lihat dalam satu ayat saja, yaitu yang dikenal dengan ayat kursi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita 10 sifat Allah yang maha mulia. Ya. Karenanya kalau ikhwah dengan akhwat coba lihat mushaf, ya, dan kata Allah atau kata ganti Allah itu biasanya akan diberi warna merah. Yang menariknya adalah bahwa kalau ikhwah dengan akhwat lihat bagaimana mushaf Al-Quran, hampir tidak ada satupun halaman kecuali pasti ada tanda merahnya. Artinya menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala di setiap lembaran Al-Qur'anul Karim itu pasti disebutkan. Ini menunjukkan bahwa kalau kita mau untuk kemudian sejenak merenungi dari ayat-ayat tersebut, kita akan sampai kepada satu hal, yaitu ma'rifatullah. Kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala yang sudah sedemikian banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Objek yang paling penting adalah bahwa setelah dalil yang cukup kuat tersebut adalah apakah kita masih ragu dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal
Ya, tadi dikatakan secara akal, secara fitrah manusia, bahkan dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah banyak menyebutkan bagaimana sifat dan juga daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Tapi masih adakah keraguan dalam hati kita? Tentunya ikhwah dengan akhwat tidak perlu meragukan lagi. Poin yang ketiga yang sangat penting adalah setelah kita kemudian tahu apa objek daripada pembahasan ini, yaitu kita membahas tentang Allah Subhanahu wa taala dan juga bagaimana kekuatan dalil yang mendukung untuk ma'rifatullah. Yang ketiga adalah apa manfaat daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada 6 ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah. Yang pertama adalah al-hurriyah atau yang diartikan dengan kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan di sini adalah kebebasan yang hakiki. Bagaimana jiwa manusia yang tidak terbelenggu dengan hal-hal lain kecuali dirinya terbelenggu dengan Allah dan aturan-aturannya. Makanya dalam Islam yang dimaksud dengan kebebasan yang hakiki adalah tahrirun nas min ibadatil makhluk ila ibadatillahi wahdah. Bagaimana membebaskan manusia dari menghamba kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala menjadi menyembah kepada Allah saja. Ya, kebebasan yang hakiki hanya terikat kepada Allah dan aturannya. Selain ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membelenggu manusia dan juga akan memenjarakannya. Baik itu yang bernama harta, nafsu, wanita, dan lain sebagainya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, manfaat yang kedua dari ma'rifatullah adalah tuma'ninah. Bagaimana ketenangan dalam hidup. Semua kita mencari yang namanya ketenangan. Banyak orang healing ke pinggir pantai untuk mendapatkan ketenangan. Banyak orang pergi naik gunung untuk mendapatkan ketenangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat 13 ayat 28 bahwa ketenangan itu adalah ketika seorang manusia mengenal Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang artinya dan orang-orang yang beriman dan jiwa mereka tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, jiwa akan merasakan tenang. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan mendatangkan ketenangan pikiran dan hati. Kebalikannya, kalau mengingat selain Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah pening, banyak masalah, ya. Makanya Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi manfaat yang kedua dari ma'rifatullah adalah tuma'ninah. Ikhwati wa akhwati fillah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang keutamaan majlis ilmu. Ya. Di mana Nabi bersabda, majtama'a qaumun fi majlisin, tidaklah berkumpul suatu kaum dalam sebuah majlis yang dimana dalam majlis tersebut yatluna kitaballah. Mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu, dan mereka kemudian mempelajari dari firman-firman Allah tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah. Lihat, ya. Yang pertama Nabi SAW mengatakan, melainkan akan turun kepada mereka ketentraman. Wa ghasyathumur rahmah, dan akan dicurahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan kemudian menyebut-nyebut mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kemudian mereka akan dicatat termasuk hamba-hambanya yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali tadi Nabi SAW mengatakan, ya, nazalat alaihimus sakinah. Akan Allah Subhanahu wa taala turunkan ketentraman bagi orang-orang yang dalam majelis tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah manfaat yang kedua dari ma'rifatullah, yaitu tuma'ninah. Yang ketiga, ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, al-barakat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan turunkan begitu banyak keberkahan kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, dan jika seandainya penduduk suatu bumi, ya, penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan bukakan keberkahan-keberkahan, barokat. Ya. Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan daripada langit, ya, dan juga bumi. Lihat, ya. Bagaimana yang ketiga manfaat dari ma'rifatullah adalah Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan. Para ulama mengatakan yang dimaksud dengan berkah ini adalah sustainable. Ya. Bagaimana kemudian dengan keberkahan ini, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ya, itu akan kemudian Allah jaga. Ya. Yang berikutnya adalah bagaimana Allah tambahkan. Ya. Jadi bukan cuma sekedar Allah Subhanahu wa taala Allah pelihara, tapi juga Allah akan tambahkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Bahkan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan keberkahan di langit adalah Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa kita. Ketika doa-doa kita melangit, maka Allah kabulkan. Itulah di antara makna keberkahan yang Allah bukakan dari pintu langit. Dan adapun maksud Allah bukakan keberkahan daripada pintu bumi, bagaimana Allah akan suburkan tanah yang ada di muka bumi. Allah jauhkan dari segala musibah, Allah jauhkan dari segala bencana. Lihat bagaimana manfaat mengenal Allah Subhanahu wa taala, keberkahan. Ya. Makanya kalau kita lihat bagaimana negeri-negeri ketika kemudian dipimpin oleh orang-orang yang beriman, masyarakatnya juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah luar biasa. Ya. Bagaimana kita masih dapat menyaksikan peninggalan daripada Al-Hamra. Ya. Bagaimana istana yang indah dan kemudian pohon-pohon jeruk yang ada mengelilingi daripada istana Al-Hamra. Kalau kemudian ikhwah dengan akhwat berangkat ke sana, kita saksikan ini bukan saja keindahan arsitektur, tapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ketika penduduk suatu negeri itu beriman kepada Allah dan senantiasa mereka bertakwa, maka Allah berikan keberkahan, buminya subur, bagaimana kemudian keadaan masyarakatnya damai, sejahtera, aman, bahkan subhanallah, ya. Kalau kita melalui berkeliling daripada istana Al-Hamra, harum, ya. Mereka menanami dengan pohon-pohonan yang dari bunga ini mengharumi daripada istana Al-Hamra, subhanallah, ya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, adapun orang-orang kafir, ketika mereka mendapatkan dunia, maka itu adalah istidraj, ya. Itu adalah jebakan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allah menceritakan tentang orang-orang kafir, mereka juga diberikan dunia, maka tatkala mereka melupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan kepada mereka pintu-pintu dunia. Sampai ketika mereka sudah bergembira, senang-senang dengan dunia tersebut, maka kemudian kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, ya, dan maka mereka pada saat itu terdiam dan berputus asa. Apa yang membedakan antara pemberian berkah dari Allah kepada orang beriman dan juga pemberian dunia kepada orang-orang kafir? Nah, Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, "Idza ra'aitallaha yu'til abda wa huwa muqimun ala ma'asihi." Apabila engkau melihat ada seorang hamba yang Allah berikan kepadanya dunia, tapi dia masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka kata Nabi SAW, jangan engkau salah, fadzalika minhu mustidraj, itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Kiai saya dulu mengatakan gampang membedakan. Pada saat kita menerima satu nikmat dari Allah, apakah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita ataukah ini adalah istidraj? Kata beliau, lihat,
Sebelum kita mendapatkannya, kita dalam keadaan taat atau maksiat. Kalau kita dalam keadaan taat, bersyukurlah. Insya Allah itu merupakan berkah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebelumnya kita jauh dari Allah, sholat kita lalai, baca Quran kita lalai, tahu-tahu kemudian kita mendapatkan kenaikan jabatan, bertambah rizkinya. Ini yang harus kemudian kita sadar, jangan-jangan ini merupakan istidraj dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali, manfaat yang ketiga, ketika kita ma'rifatullah adalah al-barakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan begitu banyak keberkahan, baik keberkahan yang berasal dari langit, dikabulkannya doa, turunnya hujan yang menjadi manfaat, ataupun berkah di bumi, bagaimana tanam tanaman, bagaimana hasil bumi yang sangat menguntungkan bagi kita, dan itu adalah berkah atas ma'rifatullah. Yang keempat adalah al-hayah at-thayyibah. Bagaimana kehidupan yang baik. Orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, dalam surat ke-16 ayat 97 Allah akan berjanji. Allah berjanji akan memberikan kehidupan yang baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya kami akan membalas kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Janji Allah kepada orang-orang yang ma'rifatullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kehidupan yang baik. Saya tertarik, saya buka beberapa tafsir. Apa yang dimaksud dengan al-hayah at-thayyibah dalam ayat ini? Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah yang pertama, Allah bukakan rizki. Ya. Yang kedua, rizkinya halal dan thayyib. Yang ketiga, Allah berikan kepadanya makanan yang halal. Allah berikan kepadanya minuman yang halal. Ya. Bagaimana pakaian yang halal. Begitu juga Allah berikan kepadanya qanaah, rasa cukup dalam hati mereka. Ya. Ini merupakan kehidupan yang baik yang Allah berikan kepada orang yang mengenal Allah. Allah berikan kepadanya qanaah, rasa cukup. Bagaimana dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah berikan kehidupannya laksana surga, tentunya sebelum surga yang sesungguhnya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, ya. Bagaimana manfaat yang kelima dari ma'rifatullah, tentunya bukan cuma di dunia, bahkan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan kepada orang-orang yang ma'rifatullah dengan al-jannah, yaitu surga. Allah berfirman dalam surat 14 ayat 15, bagaimana dalam surat Muhammad tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang surga yang dijanjikan kepada orang yang ma'rifatullah. Ya. Allah mengatakan dalam ayat tersebut, yang pertama, sungai di sana itu mengalir yang tiada pernah berubah rasa airnya. Yang kedua, di surga itu ada sungai dari susu yang juga tidak pernah berubah rasanya. Tidak ada basi, ya, segar selalu. Ya. Yang ketiga, di sana juga ada sungai dari khamr, tapi berbeda dengan khamr di dunia. Ya. Yang ini lezat bagi orang yang meminumnya. Bagaimana perasan daripada buah-buahan. Ya. Ikhwah dengan akhwatullah, ada juga kemudian sungai dari madu yang sudah disaring. Biasanya kalau kita meminum di dunia, bagaimana kental, pekatnya. Madu ini sudah disaring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, begitu juga mereka mendapatkan buah-buahan yang mudah untuk kemudian mereka raih. Ya. Walaupun tentunya ini di luar daripada keindahan yang sesungguhnya. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadisnya bahwa surga yang dijanjikan kepada orang yang ma'rifatullah, ma la ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh manusia. Kita lihat ada keindahan di dunia saat ini,
maka surga lebih indah daripada itu. Wala udhunun sami'at, belum pernah juga dideskripsikan oleh orang kayak gimana indahnya, kayak gimana enaknya, ya. Wala khatara ala qalbil bashar, belum pernah juga kemudian terdetik dalam perasaan orang yang beriman, ya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, karenanya kita lihat di antara para sahabat Nabi SAW ada 38 sahabat yang mereka masih lagi berjalan di muka bumi, tapi mereka sudah mendapatkan kabar gembira bahwa mereka adalah ahli surga. Mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat yang keenam, yang terakhir adalah mardatillah. Bagaimana ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ridho adalah puncak kenikmatan, ya. Puncak kenikmatan. Orang diberikan harta, tapi kalau Allah tidak ridho, tidak ada nilainya. Orang diberikan pangkat, jabatan, kalau Allah tidak ridho, tidak ada apa yang bisa dia nikmati dari jabatan itu. Maka dalam surat At-Taubah ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa dari berbagai macam kenikmatan yang Allah sebutkan, di ujung dari ayat Allah mengatakan waridwanun minallahi akbar. Dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar dari kenikmatan yang Allah sebutkan. Berbagai kenikmatan dunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan atau yang kita rasakan, maka itu kalah dibandingkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, maka semua yang kita lakukan ini terarah kepada kebaikan. Allah kasih harta, manfaat hartanya. Allah kasih jabatan, manfaat jabatannya. Allah kasihkan dunia kepada kita, semuanya menjadi hal yang bermanfaat bagi agama dan juga perjuangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ya, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan puncak dari segala kenikmatan. Bahkan dalam surat ke-10 ayat 26, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ada lagi bonus daripada surga, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang disebut dengan bagaimana melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat kelak. Ini merupakan bonus daripada segala yang dicapai oleh orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, jadi kembali secara ringkasnya bahwa urgensi ma'rifatullah ini terlihat daripada 3 hal. Yang pertama adalah objek yang dibahasnya. Ternyata yang kita bahas adalah kita membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah barang tentu ini menempati daripada urgensi yang tertinggi. Yang kedua, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam dalil. Baik dalil secara wahyu dan hadis Nabi, dalil secara rasio akal manusia, bahkan dalil secara fitrah manusia. Ini semakin mendukung bahwa ma'rifatullah betul-betul adalah suatu hal yang sangat penting untuk diketahui bagi kita selaku ikhwah dengan akhwat. Yang terakhir, dari manfaatnya. Ya. Tadi saya menyebutkan 6 manfaat mereka-mereka yang ma'rifatullah, bukan saja dalam kehidupan di dunia, tapi juga dalam kehidupan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan surga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keridhaan. Bahkan tadi saya katakan dalam surat ke-10 Allah berikan tambahan bonus bagi orang yang ma'rifatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dunia, tadi Allah akan berikan kepadanya kebebasan. Yang dimaksud kebebasan di sini adalah kebebasan hakiki. Jiwanya tidak terbelenggu dengan dunia. Yang kedua adalah tumakninah. Bagaimana ketentraman, ketenangan. Ya. Yang berikutnya tadi saya katakan di antara manfaatnya adalah Allah berikan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Yang keempat adalah kehidupan yang baik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan tadi dijelaskan, kehidupan yang baik ini bisa rizki yang Allah lapangkan, rizkinya juga yang halal, Allah sehatkan, keluarganya harmonis, dan lain sebagainya. Ikhwah dengan akhwat fillah rahimakumullah, setelah kita tahu pentingnya ma'rifatullah, maka kita akan masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita cukupkan demikian.
untuk kajian kita pada kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bisa mengajarkan daripada apa yang sudah kita ketahui. Demikian, jazakumullah khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.